Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Jadi saya ini kebetulan menjadi petugas yang membantu membina, membimbing, fasilitator selama kurang lebih 2 bulan dari program Kemenaker kan, kerjasama dengan UI dan juga beberapa kampus yang lain. Nah, kebetulan saya kesini juga mumpung ke lapangan, saya ngajak beberapa mahasiswa untuk biar ada pembelajaran gitu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak mau pakai teori yang terlalu terlalu panjang ya. Jadi intinya bahwa program ini kalau saya lihat itu pemerintah itu ingin membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah, kesejahteraan yang paling gampang diangkat itu mungkin salah satunya UMKM. Nah, seperti juga dengan pidatonya Pak Prabowo waktu pidato pertama itu sangat bagus sekali dengan nyimak itu. Salah satunya adalah bagaimana semua program pembangunan itu harus pro masyarakat kecil, pro wong cilik, bagaimana meningkat kesejahteraan, bahkan petani itu bisa swasembada pangan targetnya 3-4 tahun ke depan. Nah, salah satunya UMKM ini yang jadi sasaran. Kenapa kok UMKM? Karena kalau negara ini krisis, jadi ceritanya itu saya cerita atas dulu. Jadi kalau negara ini kan terancam perang dunia ketiga ceritanya. Karena Israel kali Palestina itu sudah menyeret Iran, Hizbullah, apalagi itu Amerika, Hamas dan lain-lain. Kemudian Rusia, Ukraina menyeret NATO, Amerika dan sebagainya. Nah, kita pun juga berada di wilayah konflik mana Laut Cina Selatan, Natuna Utara itu diperbutkan. Salah satunya adalah dari Cina misalnya. Nah, kalau itu perang nanti makin melebar, termasuk misalnya Israel mau menyerang besar-besaran ke Iran dan sebagainya, itu nanti bisa merembet kemana-mana dan kita bisa terganggu. Itu satu. Yang kedua, dampak COVID kemarin 2 tahun, suka tidak suka itu membuat ekonomi kita banyak yang jatuh, banyak yang runtuh. Hotel-hotel ganti pemilik, pabrik-pabrik ganti pemilik. Karena apa? Untuk operasional selama 2 tahun tanpa ada pemasukan itu kalau tidak modal besar nggak bisa. Yang survive siapa? Ya petani. Yang survive untuk menaik apa? UMKM. Itu kalau saya meraba-raba bahwa UMKM ini ya yang harus diangkat. Nah, UMKM itu siapa? Mungkin terdengar lucu ketika kita ke lapangan, loh UMKM kok peternak, kok petani. Ya, karena memang UMKM di kampung itu tidak otomatis warung dodolan gitu. Karena memang UMKM di kampung ini lebih banyak memanfaatkan sumber daya alam. Yang ada air untuk perikanan, yang ada lahan pertanian untuk tanaman jagung, kemudian ada hijauan untuk pakan ternak kambing, sapi dan sebagainya, itu juga bisa kategori UMKM. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini bahwa kita mendampingi ini sifatnya hanya tamu, Pak, Bu, Mbak, ya. Hanya tamu. Artinya jangan terus tergantung saya datang baru bangkit, saya pulang hilang gitu. Enggak kayak gitu. Jadi ini kan ada 2 model nih. Kalau saya lihat mungkin ada model lainnya. Model satu adalah bantuan modal yang langsung ke jenengan, yang saya nggak tahu prosesnya dan mungkin sudah diterima. Dan model yang lewat saya ini model pendampingan. Formalnya 2 bulan, tapi karena saya lahir di Kendal, istilahnya ya NKRI saya ya Kendal gitu. Jadi program itu selesai 2 bulan pun insya Allah umur kita panjang, ya pendampingan bisa terus menerus dilakukan. Bahkan mungkin malah nanti bisa berbagi, jenengan dapat mendampingi Tonggo Teparu. Sejujurnya kalau ada bantuan itu yang paling berat itu apa? Irinya, sifat iri dari tetangga kanan kiri yang mungkin senasib tapi nggak beruntung dapat bantuan. Jadi saya pesan yang pertama, memang harapan ini untuk meningkatkan kesejahteraan.
Tapi seringnya praktek bantuan itu hilang gara-gara kita itu kalap saat menerima bantuan. Wah, ini bisa nggo baju baru, bisa nggo perhiasan, bisa nggo tuku motor baru misalnya gitu, bisa nggo bangun rumah. Artinya apa? Pemanfaatan modal itu tidak ke kegiatan yang produktif. Siapa yang rugi nantinya? Ya dengan sendiri. Karena apa? Yang terberat ketika saya mendampingi, sebenarnya kan tidak hanya sekarang. Saya mendampingi di Kendal itu sudah lama, tapi kan modal dengkul, nggak ada fasilitasi bensin selain gitu. Nah, yang berat itu apa? Mental masyarakat kita yang hobinya gini, sugih mental kere. Ya kan? Makanya saya kadang sering kalau ketemu masyarakat itu sok urip itu sawang sinawang. Bahasa Tangerangnya hidup itu tergantung dari cara pandang kita seperti apa. Contoh gitu, mungkin saya dosen, saya punya rumah, motor 2, tapi kalau dilihat bodi harusnya punya mobil 4, gitu kan? Hidup di kota, oh mungkin gaji lebih tinggi dibanding di desa. Tapi kita tengok di desa, gaji mungkin sebulan 1 juta, 2 juta kalau dirupiahkan gitu. Tapi lahannya luas, apa-apa murah, bahkan mungkin air lebih gratis gitu kan, listrik murah. Misal di sini listrik katakanlah misalnya 200-an, di kota 500-an. Biaya hidup mungkin untuk pembantu 1.500, 1,5 juta. Belum lagi pengeluaran pulsa, wifi bisa sampai 300 dan sebagainya. Jadi sebenarnya sawang sinawang itu dimanapun tempat ada pemasukan, ada pengeluaran, dan hukum alam mengatakan kadang-kadang pengeluaran itu mengikuti jumlah pemasukan. Dan intinya kadang-kadang orang itu sering merasa kurang. Betul ya? Jadi pas gaji 2 yuta kok ora iso 3 yuta. Pas wis entuk 4 yuta lali. Bersyukur bahwa dulu berasal dari 2 juta. Kok ora 6 yuta yo. Aku ki kredit motor ya. Setelah gaji 10, lah kredit mobil larang ya, 5 yuta sebulan gitu. Akhirnya merasa tidak cukup terus. Sama bantuan tadi Bapak Ibu. Jadi bantuan itu awalnya mungkin berkah gitu. Tapi kalau kita tidak bisa muter jadi modal, ambiar itu. Jadi saya pesan yang tolong ya. Kalau bantuan itu misalnya bantuan ternak, ya bicaranya jadi kan ada bantuan itu ojo jalan di tempat. Misalnya kambingnya papat untuk bantuan 15 juta ya tetap papat, berarti bantuan enten kemajuan. Ya nambah walaupun mungkin 2, syukur 3, syukur 4 gitu kan. Siapa tahu mungkin nambah tenaga kerja. Tadi kan disampaikan tenaga kerja bulanan saya nyari pakan mungkin 1 juta per bulan. Gara-gara nambah, oh saya butuh tenaga kerja. Lah bantu tonggo lewat itu Pak. Jadi bukan terus aku untuk bantuan kita boleh tak bagi saya itu buatan. Itu tidak mendidik. Yang kita dorong itu gara-gara bantuannya meningkat itu dapat memberi dampak pada penambahan tenaga kerja di sekitar kita. Monggo Pak. Ya Pak, jadi bantuan itu pertama yang saya ingatkan, kita harus merubah mindset atau pikiran daya nalar kita, mentalnya aja mental nyadong terus. Gitu, sesuai khotbah kan juga harus memberi. Nah kalau kita beruntung nih, pas beruntung ya jangan ya lah aku untung aku bisa bayar proposal kok salah itu gak kurang sama proposal loh. Ya jangan ngono. Karena kabeh wong iki jane ya pengen gawe tapi kan kemampuan orang beda-beda. Nah ketika kita mendapat bantuan, ayo kita bagi ke teman-teman. Bagine napa? Misal, oh ben tanggoku ki melu kewur-wur, dhek tak kongkon tak bayar bulanan 500 apa 1 juta untuk menehi pakan. Walaupun mungkin jenengan sakit golek pangan dhewe, tapi demi membagi tonggo ben tonggone iki ya merasa berjasa ngeten mboten waton diamplopi tok, nek diamplopi tok mboten mendidik. Jadi pekerjaan nambah, kambingnya nambah, atau mungkin ukuran kandangnya nambah. Kalau yang ikan ya mungkin kolamnya nambah, atau mungkin volume airnya nambah. Jadi tanamkan ke Bapak Ibu yang berusaha ini harusnya ada penambahan. Nah itu
syaratnya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Gitu. Kan iso wae pas arep ditiliki aku nyilih udusmu. Loro ya, ben ketok nambah engko sok tak balekke ngono kan. Nggih saged mawon, tapi kan nek diisi dengan kebohongan itu kan nanti berat tanggung jawabnya gitu. Wong ibaratnya uang ya ora sepiro kan gitu. Oke. Terus yang berikutnya, apa rencana ke depan dari bantuan itu? Apakah kita nambah hewannya, mungkin lahannya 1000 jadi 1500, nyewa lahannya milik tetangga. Kan biasanya nek petani lirak-lirik kayak kok uangnya boroning luar negeri, sawah kok ora kopen, coba tak sewone, tak garape maro nopo-nopo, niku kan bagian dari nambah niku. Nah, niki kedatangan saya ini yang utama adalah silaturahmi, kedua niti lokasi usaha tempundi, ketiga berdialog. Lah mangke masalah isi-isi form niki mangke sambil jalan WA nggih. Jadi tolong saya juga dibantu karena ngisi itu kan nanti saya share, tolong isi nek ramudeng saya ramudeng ya teko meneh karo kono. Kalau saya umpamanya kok mboten mudeng lan jenengan sing garap ngoten sih. Oh iya. Kok tak penggarape wong kono ya. Biasanya enggak mudenge itu karena bahasane, Pak. Jadi kadang-kadang wong sekolah itu kalau sok ketok piye ngomong bahasa Inggris. Lah bahasane apa HP niku sebelum mari mudeng sih lah apa jadul niku. Lah aku tekon karo sing nom-nom. Padahal jeneng yo nom. Nah, jadi lo artinya piye carane memberi manfaat. Nek hari ini kok lebih jelek dari kemarin, ya kan turun. Mau itu bantuan malah orang perubahan dia, terus biasanya orang untuk bantuan kan apa? Ini saya nggak mau ngulik-ngulik perorangan karena setiap orang itu kan punya harga diri, gitu, punya gengsi, punya apalah. Monggo jenengan berbenah piyambak di usaha masing-masing. Dan nanti walaupun setelah acara selesai kita tetap kembangkan silaturahmi, ngabari Pak, kambing saya laku di foto, alhamdulillah Pak, biasanya laku 3 juta, ini laku 8 juta Mas, ini kebetulan lelenya saya nambah Pak, ini pas harganya bagus saya dapat sekian, kan enak. Nah itu kan sing saya beritahu itu tugas mingguan itu kan kedah pas kali AB. Dan itu seumpami ini nggih, soalnya katanya kan seumpami kula pun tugas sekawan dan habis sekawan. Kok mendesak butuh itu bisa habis tunggal lah, tapi kan menawi dengan ngunjung mriki kok pun bisa habis itu pripun niku. Kalau bahasane kan ngeri. Bahasane ngeri niku. Sorry kula selanjur nggih. Jadi gini Pak, saya tidak jawab langsung lah. Dulu tahun 2010 saya pernah penyuluhan itu di sebuah desa di Jawa Tengah, saya nggak nyebut kabupaten ini, tidak di sini. Sebutannya Desa Maling. Karena sak desa itu gini kriminal. Nah, dapat bantuan Pak, nggak didapat. Dapat bantuan kambing itu satu desa 300 ekor. Minggu kedua, kambingnya pindah ke di pasar Pak. Didol. Wasing pemerintah kan umat. Kenapa kok bisa begitu? Evaluasi dari saya, karena yang dikasih bantuan itu nggak ada mental peternak. Gitu? Oh, duduk peternak kok dikasih ternak. Duduk petani yang misalnya dodolan cilok, atau dikai pacul, Mbak, pacul. Ya mending genteni tanggane. Pak niki pacule kula sik anyar iki. Pinten ngaten. Tapi pas niku Pak ada sedikit negara kan mulane kan sing asal niku kan peternak, tapi kan mayoritas pun gadah lembu, pun gadah kan soalnya kan pun saged rumput. Lah nek semua kok sing tiyang dolan-dolan pengangguran diparingi kan mesti langsung habis. Ngaten modele. Jadi waktu itu saya punya model ya, punya model di desa itu Pak. Jadi caranya ben mental adole niku berkurang. Caranya model digaduh. Tapi ini tidak harus dipraktikkan sini, tapi sebagai pelajaran nih Pak.
Jadi satu keluarga yang mau dapat bantuan 2 ekor kambing sepasang jantan betina, syaratnya kudu duwe kandang. Itu kan untuk memastikan bahwa memang yang dapat itu peternak. Nah setelah misal 2, dia kewajibannya mengembalikan juga 2 ekor anakane. Nah ini 2 ekor anakane makanya pindah ke tetangganya yang nggak dapat apa-apa. Tapi ya siap kandang 2 ekor. Setelah 2 ekor lunas, yang punyanya dia 2 itu dianggap wis berbibuk betul utang. Nah ternyata itu sangat putar Pak. Jadi kalau dia IGT Tapi nggak mau ayel-ayelan, karena ayel-ayelan itu jenenge ilmu ayelan ini orang wae gitu. Lah kula kakek mana ilmu siji tok ya Pak. Berapa mana? Nah gitu, jadi bisa aja diakali. Pernah juga saya di mana? Di kabupaten lain, bantuan kambing. Pas dicek, ya kuwi alasannya masuk angin, mati, opo. Nah sebenarnya kita mau nuduh, ayo pasti dijual ya. Itu kan nggak enak orang orang bukti ini toh, daripada di kampung tuh dituduhan nggak enak kan aslinya itu hanya perlu dengan hati gitu kan. Dan lagi makanya tadi kan saya ada kata-kata jangan ada dusta di antara kita. Jadi kan paham lah, loro tenan apa tiga karena bayar sekolah anak itu kan. Pak bagaimana kalau saya beli Pak? Tak jawab kan ini. Dan ini kebetulan pepet pas lagi sebulan anakku udah SPP Pak. Tak dol, jadi telu. Jenengan pas tilek mriki kula anaknya malah ditelu. Ya komitmen Pak. Ibaratnya niku satu niku utang. Gitu. Piye carane niki telu iki ben piye carane dadi 4 dadi 5. Hitungan iki nek terang kan mboten hitungan bulanan to. Misalnya ngukur asline evaluasi niku nggih setahun gitu. Kambing niku nek nikah ngawin ke kambing nanti punya anak itu butuh waktu berapa bulan? 6 bulan. Nah paling enggak menengok evaluasi kambing itu kan setahun. Dari 2 ekor setahun itu ya nalarnya jadi 4 kan toh. Indukannya loro, anaknya loro kan nggih. Ya kadang langsung jadi 6, kadang ya mau jadi 3 itu kan kasuistik di masing-masing lokasi. Lah nek jenengan tuku 4 sebulan dicek, kuwi jenenge bukan perkembangan. Itu baru ngecek, tenan ora ditukokke 4, ngaten lho. Lah kemarin sidon. Lah, mengenai pertanggungjawaban ini Bu, ngaten Pak. Jadi saya tidak mau masuk ke wilayah pertanggungjawaban, gitu Pak. Pertanggungjawaban jenengan sing sumbangan nerima sekian terus harus kwitansi pertanggungjawaban sekian itu jalur sendiri Pak, jalur sendiri. Nah saya tugasnya mau ngurusi hati, ngurusi motivasi. Saya bukan apa kayak jenenge kayak pengecek di buku ini rutane dan sebagainya, itu bukan saya. Saya hanya ingin mendorong. Alhamdulillah saya juga lahir di Kendal. Saya juga belum pernah pindah dari Kendal, walaupun KTP-nya sekarang KTP tempat lain gitu. Saya berharap Kendal itu juga sejahtera. Dan yang dominan di Kendal itu kan petani, peternak, nelayan. Nah, dengan ini mungkin dominannya 11 ini peternak gitu. Moga-moga saking ternak itu bisa cepat Pak. Karena pengalaman saya petani kalau peternak ini cepat mana untuk sejahtera, cepat peternak Pak. Kambing, sapi niku lebih terukur dibanding nandur jagung, nandur pari. Harga-harga sing pari terutama niku sangat politis Pak. Mundak sedikit langsung jeglek. Tapi nek kambing niku harganya harga pasar stabil, cenderung kayak 3 juta, 4 juta, apalagi kalau Idul Kurban itu bisa tahu-tahu lebih banyak lagi, lebih mahal lagi gitu. Kata Pak. Jadi intinya saya mendorong bukan hanya 2 bulan ini, harapannya nanti kita umur panjang, tahun depan ketemu lagi, pas saya bisa mampir, Mas, kok Jojo kok tahun ngarep aku mampir wis ora gelem ngumpul kene, wis ora ono ikatan kok. Wis ora ono urusan kok. Nek awon nek seneng siapa?
Kalau ngerti wong Kendal sih Pak, kadang-kadang kan ora ono sumbangan ae orang megah. Niku gaya loran mriko. Gaya lari. Nah, gaya lari nah kan kalau mau lari. Kalau paham lah. Wong cilike itu mriko. Tapi nek gaya gunung iki kadose benten. Niku kira-kira ngaten niku. Malah nek saged niku ada inovasi, Pak. Inovasi niku ngaten misalnya. Biasanya peternak itu kan fokus hanya jual ternaknya. Ikan hanya fokus jual ikan. Tadi saya matur ke Mas Anam, air bekas kolam lele itu subur sekali. Itu sudah jadi pupuk cair. Untuk nyiram itu rasanya pupuknya subur. Kenapa itu nggak dikembangkan di samping kolam ikan juga lahan pertanian gitu. Terus peternak, buktinya tadi dekat kandang kambing, kandang sapi, wiwitannya udah subur tuh. Nah, kenapa nggak membuat produksi kompos? Nek perlu niki wong pinten mriki, wong 8 napa wong 7 lah, kudu mriki niki sing cedhak-cedhak. Ayo kotorane sing pokean iki dikumpulke, belajar gawe kompos, gawe pupuk organik dadi produk siji. Engko bagi hasil. Nek ditek sapa sing tekun kuwi? Karena sing ngurus telepon ini nggak setiap orang, gitu. Sing gelem bolak-balik nganti telepon mambu mentah, nganti mateng, terus gue gawe bungkus, ono mereke, kompos biasanya sak kilo 1000. Nah, niku payu makanya nggih produk mriki. Kenapa tidak? Jadi masuk niku, Pak. Nah, itu kan paling okan, paling telaten niku Mas Guru niku lho. Nah, jenengan Mas. Mas, urusan telepon kak wong. Iya, Sekarang Nah. sekretaris. Dia gelem nyampe tok. Ngono iki, Pak. Modalnya modal ngono. Ah, aku sapa wong Kendal aku. Gitu. Terus mungkin ada lagi nek ternaknya kata kotorannya sakit ge biogas, listrik gratis. Paling instalasi biogas itu kan 6 jutaan. Itu sakit misalnya dengan pas program lingkungan dengan DLH dengan apa perusahaan misalnya bisa juga dapat bantuan, bisa juga mandiri. Jadi kan listrik ada dapat untuk kompor, untuk lampu kan lumayan ngurangi buat kan loh. Oke, terus lain-lainnya itu sakit dikembangkan. Terus tadi nek sakit di kandangnya yang sing kotor banget tuh Pak. Wong gulune putih dadi ireng kabeh lho, Mbak. Oh, iki Pulau, Oh, Pak. malah sampean lho. Lah niku kersane awis. banget Cak. Nek semani kan luwih awis, Pak. Iya, kesane awis nah apa ben ra dicolong wong. Soalnya kita kan bukan pendidikan. Nah, wis ngono pokoke. Ini males jajan. Ya kata niku Pak. Jadi saya nggak lama-lama nanti kalau data kan mungkin jenengan ada data kita share-share di grup WA. Yang penting kan ini kita sudah ketemu. Kalau 3 di sana terus jenengan ke sana semua kok nanti nggak gua jenengan juga kan. Paling sih tak ikut nih Mas Anam bagian cucuk lampah nih. Iki pengambulan sukses. Oleh tok kene ngono. Oh, mulai kadang sangat ya Pak. Berarti nggih pas Pak nek jenengan mau nekeraken kula timbang nggih Bu. Soalnya kan kula wau kan nenggon jenengan jam 09.00. Ya manten. Biasanya kalau jam 09.00 di jam ya manten itu kan 3 bongkok. 3 bongkok lah itu kan pun jual sing 3 bongkok sih. Kok biro. Pas cerdas Pak dosen. Seperti lah. Mau pulang niku tanya mahasiswa saya itu, apa kelebihan saya Pak Dik? Apa kelebihan saya Pak? Membaca karakter dan membaca pikiran orang. Jadi jenengan harus menggok nih wis konangan saya. Wong bocah-bocahnya tak ajari kalau do konangan kabeh Pak. Langsung Pak modalnya ilmu dukun Pak. Oke. Pasti kok kopi yo. Jangan aja tekon Mbak, jadi kula pundi kan. Gitu. Jadi ya harapannya pokoknya nanti ada inilah Mbak.